A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang haji adik-adik di luar yang saya mulakan, Tuan Haji Zakinin bin Nabil, pengurusi masjid Kampung Pituru Nurul Iman, Kampung Pituru, Taman Pantai Lokawi, Sabah. Selamat jumpa setiausaha Tuan Awang Ibrahim. Alhamdulillah sihat walafiat. Ketua Biro Dakwah Tuan Alimin, Bilal, Tuan Haji Samiran, ejek-ejek pengurusan masjid semua, tuan-tuan haji, ada yang kawan-kawan pencen-pencen semua ini. Saya pun pincin juga Tuan Haji. Adik-adik di luar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjang umur. Ini bukan penceramah, ini penceramah pelajaran nih tuan-tuan ya. Bila saya pilih tajuk pada malam ini, saya teringat satu kata-kata Imam Ghazali, tuan-tuan. Ini penulis yang termasyhur dalam agama. Kata beliau, apakah yang dekat? Subhanallah. Dia kata kematian yang dekat. Jadi bila pikir-pikir dalam tempoh ini COVID saja tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada keluarga istri saya meninggal, kawan saya pun ada meninggal. Subhanallah. Yang bukan COVID pun ada sudah juga, yang muda daripada saya juga. Malam semalam ada tahlil dan hari Jumat ini genap 40 hari beliau arwah. Subhanallah. Jadi malam ini saya, dalam hati saya lebih baik saya ambil tajuk menghadapi kematian, tuan-tuan. Jadi artinya ini kali-kalilah sudah disampaikan oleh penceramah sebelumnya yang lebih pakar lagi, tetapi kita sebagai manusia biasa, kita punya iman ini tuan-tuan macam pasang surut, macam laut pasang surut, macam itulah keadaan di tuan-tuan ya. Jadi saya terlupa lagi gelas mata saya tuan-tuan. Subhanallah. Saya harap saya dapat memberikan berkongsikan tajuk menghadapi kematian. Saya kumpul ada 18 poin. Jadi insyaAllah saya pandailah kasih shortcut tuan-tuan ya. Ada 3 saja yang saya bawa tuan-tuan untuk dalam masa keemasan ini, sehingga sementara menantikan solat isya ya. Dan 3 ini coba kita renung-renungkan, mata hati kita tersentuh, di mana yang ringan untuk dipikir, ditanggung oleh pemikiran kita supaya kita fokus dalam menghadapi kematian, tuan-tuan. Sebelum saya teruskan, izinkan saya membaca doa ringkas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin. Saya mulakan dengan mukadimah surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Subhanallah, inilah kata-kata sebahagian firman Allah Subhanahu wa taala yang saya pilih, tuan-tuan, yang dan bagi tajuk menghadapi kematian ini, tuan-tuan. Insyaallah dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih cepat kita tersentuhlah rohani kita, tuan-tuan. Sebab saya suka membawa ini kes-kes terpencil, tuan-tuan. Jadi kalau ada penceramah kes-kes terpencil, saya lihat, tuan, ya. Kes-kes terpencil ini, tuan-tuan, berbunyi begini. Dalam hati kita belum lagi, Pak, nanti lah, Pak. Mana dia tidak apa itu? Dia tidak tersentuh ini firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kali tuan-tuan aja ada yang sudah diam-diam saja, tuan-tuan aja kasih tahu lah, tuan-tuan aja, ya. Kita ini mesti mau kasih share sama kawan-kawan yang terlupa, Pak, kan. Jadi sama-sama lah kita kuatkan dalam hati kita. Kita kena tekan hati kita. Sama-sama saya lah pun baru mau belajar memperbaiki diri, tuan-tuan. Sambil saya berceramah, saya memperbaiki diri, tuan-tuan. Tahulah baru setahun jagung, kan. Desaklah hati-hati kita tentang kematian ini, tuan-tuan. Dan pasti punya, tuan-tuan. Itu Imam Ghazali kata, yang dekat itu kematian, subhanallah. Dalam kereta apa, dalam tidur, subhanallah. Jadi saya panjangkan ini, tuan-tuan, ya. Poin nomor 2. Bagaimana menghilangkan rasa takut kematian. Jadi rasa takut, tuan-tuan, di dalam sini tiada jalan pintas melainkan kita beramal, tuan-tuan. Tiada jalan pintas, beramal. Jadi untuk amal itu supaya tukar dia kita dapat pahala, kita mengumpulkan pahala daripada amal, tuan-tuan. Jadi tidak ada jalan pintas, ya. Jadi masalahnya, tuan-tuan, inilah kedua daripada kes-kes terpencil, saya selalu menyebut masalah. Inilah yang kita kongsikan, tuan-tuan. Tidak semestinya tadabbur dalam ceramah kita tunjukkan. Semua orang pun pandai, tuan-tuan, ya. Kita yang benar-benar kita hadapi, yang kita mau rungkaikan, tuan-tuan. Ini masalahnya. Manusia ini ada, saya katakan sini, ada 7 sikap, tuan-tuan. 7 macam, kalau kita kasih perangai terlampau dalam pula, 7 sikap lah, tuan-tuan, ya. Yang pertama, menyerupai hewan, tuan-tuan. Ini kumpulan jenayah akan, ya, kumpulan jenayah. Jadi kita bantu, kalau boleh kita bantu mereka, tuan-tuan. Sebab jangan kita pijak dia dengan serendah-rendahnya, tapi sebab memperingati kepada kisah Rasulullah SAW mengatakan seorang mantan pelacur, tuan-tuan, apabila dia menghidupkan saja anjing dengan seteguk air saja, tuan-tuan, Rasulullah kata dia ahli surga. Bayangkan, tuan-tuan. Jadi dengan inilah pertama ini manusia ini serendah akhlaknya, serendah seperti hewan. Jadi inilah perangai manusia yang pertama, ya. Yang keduanya suka ikut-ikut orang. Selalu biasanya, tuan-tuan, suka ikut-ikut. Jadi kalau boleh, kan, kita berpegang kepada kita punya kaki, berdiri di kaki sendiri, tuan-tuan. Saya tidak kata ikut-ikut ini tidak bagus, sebab kalau dia ikut orang yang baik, ada juga hadis Rasulullah SAW, saya kata ikutlah orang yang beriman. Itu satu, tapi itu kali daripada bab lain kita boleh bincang macam itu. Jadi ini ikut-ikut saja, bermana dia tidak yakin, tuan-tuan, ya. Sikap manusia yang ketiga ialah seorang yang berbeza, unik daripada
taruhlah dalam 10 orang ke banyak orang. Dia ini unik. Tapi kalau yang perkataan dalam ini sensitif, tuan-tuan. Dia ada pendirian sendiri, tuan-tuan ya. Jadi payah sedikit lah kalau dia tidak terima orang tu, dia langsung dia tidak mau tengok, dia tidak mau dengar, dia tidak mau pandang kan. Jadi yang ketiga inilah yang unik, terlalu berprinsip. Ini pun kita kena bantu juga. Jadi mudah-mudahan kalau serasi dengan dia, kalau anak kita begini tuan-tuan tidak kena carilah guru dia ke kawan-kawan dia yang serasi, yang bully ya, atau ustaz-ustaz lain daripada keluarga macam itulah, karena orang yang sesuai. Jadi prinsip orang yang keempat ini tuan-tuan, golongan yang keempat ini tidak ada keyakinan diri, malas mencuba, cepat berputus asa dan tidak tahu tujuan hidup. Ini kalau di orang Petit tuan-tuan ya, dia kalau kita nampak yang bawa anjing, bawa tikar pergi di underground. Saya orang kunon ada pergi belajar di luar negara kan. Dia ada child benefit tuan-tuan. Setiap 2 minggu dia titik ada dia duit ya. Itu child benefit kalau dia tempat orang tuan-tuan tidak payah kerja. Dia hidup, dia lahir saja ada sudah akaun bank dia, tidak ada kaitan politik, ada dia boleh hidup. Tetapi tidak tahu semana-mana. Dia ambil gitar dia ambil anjing dia lari. Jadi apabila berbulan-bulan dia jauh daripada rumah dia, address dia hilang, lepas itu tempat dia sudah dipegang hitam di rumah dia asal, orang konsol sudah ambil ke rumah, dia tiada rumah, sudah dia benefit pun tiada. Ada pernah selalu dia ketuk saya punya minta 1p mau begini, subhanallah. Itulah tuan-tuan. Jadi ini orang yang keempat ini. Jadi yang kelima ini hidup berdisiplin yang sangat kuat. Ini smart orang ini, pembersih orang ini. Kalau di pejabat ini dia laporan dia kerja dia pagi bertimbun, petang habis, tidak payah bawa pulang saya. Ternyata tuan setiap saat ini mengalam mungkin Sam dia punya rajin tuan setiap saat ini. Jadi ini sudah start meningkat sudah. Ini sikap manusia ini kita hormat ini. Dia berdisiplin kuat. Lebih-lebih kalau yang sikap manusia yang keenam ini berdisiplin lagi, bercita-cita lagi. Subhanallah. Ini lagi. Jadi kalau saya terharu dengan tuan imam kita, dia punya surah banyak, panjang-panjang surahnya. Saya serius betul-betul. Saya imam 6 tahun tidak sampai ustaz punya dia punya surahnya. Tanyalah. Jadi yang ketujuh tuan-tuan, mengawal diri dari luar dan dalam. Subhanallah. Inilah berebut-rebutlah. Kita rebutlah nih, kita sendiri bangun saja kita sudah luar dalam diri kita sudah kawal. Subhanallah. Ada remote sudah. Tersalah sikit jalan, ada ini tidak boleh. Ini kedai gunting salon nih. Terus lari begitu. Contohlah tuan-tuan ya. Salon itu tambah gunting begitu. Jadi pandai-pandailah tu. Ada lorong-lorong sikit tu. Kalau di KL ada lorong yang sunyi-sunyi memang bahaya punya tuan-tuan. Jadi inilah seorang yang mengawal dirinya dari luar dan dari dalam. Subhanallah. Jadi kalau semua yang umur 7 ini tuan-tuan menghadapi kematian, dia sudah reda. Dia kata dalam hati dia, ya Allah, bila-bila saja. Kalau atas kehendak-Mu, saya reda dipanggil ya Allah. Sikap manusia yang ketujuh. Tetapi ada 6. Ada 3 yang boleh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang lemah dia punya. Kemampuan tanda-tanda untuk beriman, tanda-tanda. Tetapi tidak juga kita pandang dia rendah, sebab di akhir hayat Allah punya iradah dan kudrat tuan-tuan. Kalau Allah pilih saat dia punya hayat tuan-tuan, subhanallah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, ini saya sudah sampai dia punya poin yang keempat tuan-tuan. Jadi ada 3
ada 3 perkara lah kita sama-sama kongsikan ya. Jadi nanti tuan-tuan pikirlah mana satu dari antara 3 ini yang ringan sikit kita pikirkan supaya kita dapat fokus. Ada orang yang kalau ini susah dia membebankan dia untuk beramal, maksudnya tentang dia. Yang pertama ini beramal sebaik mungkin, bermakna inklusif, komprehensif program. Beramal sebaik mungkin, subhanallah. Jadi ini orang bilang ini A to Z juga nih. Seperti surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Ini surah Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang mencipta mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun ya. Inilah surah Al-Mulk. Maksudnya ini Allah menguji kita, tuan-tuan. Jadi kata Allah, Dia siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, maha perkasa, maha pengampun. Allah maha perkasa, maha pengampun. Jadi apakah amal yang terbaik? Salah satu ialah inilah. Jadi soalannya, apakah amal yang terbaik itu? Salah satu ialah dilakukan ialah istiqomah, yaitu berterusan. Jadi kita kuat lagi dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi diriwayat oleh Abi Hurairah. Yang bermakna artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang berterusan meskipun sedikit. Ini yang Allah sangat cinta sayang kepada hambanya. Dia berterusan saja tapi walaupun sedikit-sedikit. Jadi sedikit itu yang sudah dibuat jangan lagi buat lagi yang lain, baik yang lain, dan buat yang sudah dibuat itu jangan lagi buat. Jangan lagi lupakan. Jadi berterusan, lama-lama banyak juga ya. Jadi yang kedua, amal yang terus mengalir pahalanya. Ini nomor 2 yang perkara yang pertama sudah habis. Nanti kita pikir ya, timbang-timbang ya. Yang kedua, amal yang terus mengalir pahalanya. Ini beramal jariah lah. Macam mana kita buat? Yaitu memperbanyakkan amal jariah. Kalau berat yang bersatu tadi kan beramal sebaik mungkin. Kalau berat sedikit, kita beramallah dengan amal jariah. Tuan-tuan, amal jariah ini yang boleh disambung-sambung walaupun kita sudah meninggal ya. Jadi, tapi kalau orang yang koprat tuan dia bina masjid saja itu, tapi Allah yang lebih mengetahui. Kita yang sedikit-sedikit kemampuan ini berpesan-pesan kepada ilmu wal as innal insana latif illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan kepada kebajikan, berpesan-pesan kepada kesabaran. Itu pun sudah amal jariah, tuan-tuan. Dengan ilmu ini juga nanti tuan sudah mungkin kalau di TV ini channel orang baru belajar ini, tuan-tuan sudah pusing begini. Ini full time punya ini penonton TV. InsyaAllah tuan-tuan lama-lama bolehlah tangkap semua yang saya sampaikan. Jadi artinya dari kalau riwayat hadis riwayat Muslim, Rasulullah berpesan begini, tuan-tuan ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara. Ya,
yakni sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi boleh juga begini tuan-tuan. Jadi kalau berat yang tadi itu kan beribadat sebaik mungkin itu berat kita. Apa kata kalau kita banyakkan ini amal jariah tuan-tuan. Apa tadi tu? Ini ada anak yang saleh ni tuan-tuan. Jadi kena usahalah daripada tingkat kecil kan, dan sambil doa-doa kepada Allah lah. Saya pun ada anak 5, selalu saya cakap dengan tuan-tuan, ya, sabar saja. Kadang-kadang orang yang cakap tinggi dari kita tuan-tuan, kita kena sabarlah. Jadi kalau dia dapat dia anak yang saleh tuan-tuan, membantu gitu tuan-tuan pergi akhirat, pergi syurga tuan-tuan. Subhanallah. Satu lagi itu yang ilmu bermanfaat tuan-tuan, sudah full time lepas itu sebelum masa pegang channel ini pencerama ini. Saya pun malu juga dengan Pak Pelimut tanggungjawabkan penceramah sudah, insyaallah tuan-tuan ya. Jadi begitulah. Jadi amal jariah kita guna fokus untuk amal jariah. Kalau tidak seluruhan lah itu tuan-tuan. Yang ketiga ya, berdoa agar bila diberikan husnul khatimah di akhir hidupnya. Subhanallah. Ini lagi yang hikmahnya. Dia biasa-biasa saja, tetapi bila Allah pilih hamba Allah ini, itulah tuan-tuan, iradah dan kudrat. Biasa-biasa saja orangnya, tapi dia memang dia orang dia baiklah, cakap dia baik, dia suka jalan-jalan, yaitu yang terlampau berat-berat punya dia jalan. Tapi apabila ujung dia punya umur, dia macam mau kena panggil sedangkan akhir hayat dia kan, tiba-tiba Allah pilih dia, akan kasih hidayah tuan-tuan. Subhanallah. Jadi dia sempatlah mengucap ini apabila dia meninggal tuan-tuan, dia la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini lagi ringan lagi kita memikirkan. Jadi kena berebut-rebut supaya dapat ini pun seperti dalam janji Allah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir sakaratul maut, dia masuk surga. Tetapi nanti kita tengok macam mana dia boleh sempat itu la ilaha illallah tuan-tuan ya. Sebab apabila di sakaratul maut kita punya kepandaian kita, kepakaran kita untuk menjawab marabuka apa itu menghadapi sakaratul maut itu tidak ada sudah. Amal saja membantu kita dengan itu amal saja membantu kita. Kepandaian kita sudah tidak berfungsi lagi tuan-tuan. Jadi apa ini hadis kan? Riwayat Abu Daud tuan-tuan ya, Rasulullah berkata, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda-tanda lain yang kita dapat husnul khatimah ini tuan-tuan, bermana husnul khatimah ini di akhir hayat dia baik, pengakhiran hayat dia husnul khatimah. Dia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, tanda-tanda husnul khatimah. Jadi macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, betul-betul sahabat Rasul bertanya. Saya bacakan ini Arab ni tuan-tuan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila iza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'maluhu yuwafiquhu kaifa ta'milhu ya Rasulullah. Qala li 'amilin salih qabla al-maut. Artinya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberi taufik. Ini Allah pilih rupanya tuan-tuan, yang hamba Allah yang dapat itu menyebut la ilaha illallah semasa sakaratul maut.
Jadi kesimpulan tiga perkara yang kita boleh pahami, meringankan kita untuk fokus untuk menghadapi kematian, tuan-tuan, yang untuk beramal ini. Rasa-rasa nomor 3 nomor 2 yang ada dengan si Tuan Haji ya, terutama yang la ilaha illallah itu seperti maut. Tapi ada juga anak dia masa itu sudah nyawa dia, sempat dia la ilaha illallah. Ada juga malam Jumat pagi, subhanallah. Ada yang tenang saja, subhanallah. Subhanallah. Jadi 3 saja kita pikirkan untuk kita menghadapi, untuk membuat amal ini. Maksudnya ini memberi kita semangat, ini kan yang 3 ini, supaya kita tidak terbeban. Sama ada kita ambil yang pendekatan yang pertama, beramal sebaik mungkin, atau kita memperbanyakkan amal jariah yang pahala yang tidak putus-putus, atau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita dipilih sebagai hamba Allah yang baik pengakhiran hayatnya, sehingga dapat menyebut la ilaha illallah semasa sakaratul maut. Saya pilih satu, tuan-tuan ya, doa. Saya pun sudah baru hafal ni apabila saya tulis ni. Ini salah satu doa kita buat dalam kita punya doa, juga baik juga. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 101. Tuan Imam sudah pandai, sudah tahu sudah ni. Dia punya surah dia, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiada ni. Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslim. Apa ini? Muslimah. Ini dari kelas mata, tuan-tuan. Tawaffani muslimah wal hikmi bis solihin. Artinya, wahai Allah yang mencipta langit dan bumi, Engkaulah yang pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Ini doa kita beli untuk yang husnul khatimah. Banyak doa, tapi surah Yusuf 101 ini pendek saja kata. Boleh ingat-ingat nanti ya, sudah sampai di rumah boleh di surah Yusuf 101. Jadi bila kita mengetahui 3 perkara yang kita kongsikan ni, tuan-tuan, kali kita mau lagi supaya lebih jelas lagi yang 3 tadi itu. Jadi saya huraikan sedikit sini, tuan-tuan. Jadi kalau ma'rifatullah itu sekurang-kurangnya kita ada, kalau hamba-hamba Allah di antara kita yang tergolong dalam pengetahuan, ada ma'rifatullah ini, macam dia sudah sekurang-kurang dia sudah baca atau tahu ini sifat 20, tuan-tuan. Wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadis kiabu minafsi, ilman, hayyun, sama basar kalam mutakalliman. Jadi 20. Jadi sekurang-kurang inilah zat-zat Allah supaya iman kita lebih tinggi lagi, tuan-tuan. Jadi kalau bilang mutakalliman yang berkata itu, Allah berkata, tuan, tetapi bukan di mulut. Sudah ada lagi dalil akal dan Al-Quran dan memberi kita supaya kita kenal itu zat Allah, tuan-tuan, bukan zat diri. Allah tiada diri, kita panggil dia zat, tuan-tuan ya. Jadi wujud itu ada. Qidam baqa, wujud itu sedia. Sedia kan?
kidam siapa membesar larut tuan-tuan. Ini kalau lupa sudah ini gelas mata. Wujud ini ada, kidam sedia, baka ini kekal. Jadi saya hanya dalam bahasa Indonesia saja. Jadi zat Allah itu tunggal, Allah itu berkuasa, Allah itu berkehendakan, mengetahui, hidup, mendengar. Jadi hidup ini bukan hidup macam manusia tuan-tuan, dia hidup tapi tidak mati tuan-tuan. Dia hidup tapi tidak mati. Mendengar bukan pakai telinga untuk Allah itu. Jadi orang yang makrifatullah ini tuan-tuan, inilah iman dia tinggi, kesempurnaan dia tuan-tuan. Jadi kalau sudah dapat makrifat, menguasai pahami azab Allah, lagi hebat tuan-tuan. Lebih tinggi dari sempurna daripada yang tinggi yang nomor satu lah, bukan yang nomor satu tuan-tuan. Satu lagi hadis. Jadi tuan-tuan, kalau kita seorang hamba Allah yang punya sifat-sifat yang zikrul maut. Zikrul maut itu sentiasa memikirkan kematian, dan dia juga zuhud. Dia juga ada sifat yang zuhud, bermakna tidak peduli sudah dunia ini keperluan saja. Dia tidak bermegah-megah, tuan-tuan. Dan satu lagi sifat ini taubat. Jadi kalau ada zikrul maut, dia ada sifat khauf ini takut Allah. Khauf tuan-tuan aja ya, khauf. Kalau zikrul maut ada, khauf ada, takut Allah, zuhud ada, tidak pentingkan dunia, taubat sudah tanda. Kendala sementara lagi ya. Tengok begitulah, kita tidak contoh kan. Bila beda masa, barang pun boleh kondem tanpa diganggu. Jadi tuan-tuan mau isya sudah kan? Jadi kalau isya tuan-tuan begitu kita sudah sampai di penghujung. Jadi saya terdapurlah sedikit tuan-tuan, kita renungilah ini peringatan ya. Tambah-tambah saya tidak lupa belas mata tuan-tuan. Jadi peringatan yang perlu kita sama-sama kongsikan tuan-tuan ialah terdapur sedikit. Surah Al-Zariyat 56, kata Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Al-Zariyat 56. Al-Mulk ayat 2. Siapa yang lebih baik amalnya, Allah membalas amalnya dan Allah Maha mengampun bagi mereka-mereka yang bertaubat. Itu Al-Mulk, sudah kita ikuti tadi kan. Al-Hasyr 18. Bertawakallah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan Allah mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Al-Takatsur 1 dengan 2. Nikmat yang ada di dunia ini tidaklah sebanding dengan nikmat di akhirat. Sekarang kita pilih hadis tonton ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Tirmizi. Orang yang cerdik dan berakal adalah persiapan diri beramal untuk akhirat. Itu orang yang cerdik. Subhanallah. Sedang orang yang lemah imannya, dia mengikut, masih lagi ikut hawa nafsu, dan dia berangan-angan tunggu Allah akan mengampuninya. Riwayat Ibnu Majah, seorang yang baik di dunia yang mencari kebahagiaan dan kesenangan dunia, mencari bekalan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat. Sahabat Nabi juga Sayyidina Abu Bakar menasihatkan, berpesan-pesan dengan orang-orangnya,
Siapa yang masuk kubur tanpa bekalan, maka sepertilah mengharungi laut tanpa perahu. Itu pesan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, kata beliau, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Ini satu khalifah dari kerajaan Muawiyah. Bukan Umayyah, kerajaan Umayyah. Muawiyah kerajaan Umayyah ini. Sebelum kerajaan Abbasiyah, tuan-tuan. Ini sangat soleh orang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, tuan-tuan. Dia sudah raja, dia tidak mau tinggal di istana yang dia mau tinggal biasa-biasa saja, tuan-tuan. Sehingga dia punya kerabat-kerabat pun persoalkan dia. Jadi begini nasihatnya. Dia sering memperingati dia punya kerabat-kerabat dia, perbanyakkan amal sebelum 5 perkara lah. Jadi yaitu sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum fakir, dan muda sebelum tua, dan hidup sebelum mati. Itu Umar Abdul Aziz Khalifah. Jadi yang saya katakan, saya ambil kata-kata tadi Imam Ghazali, dia kata yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, kata beliau. Jadi yang dekat itu kematian. Yang besar itu adalah hawa nafsu. Yang berat itu, yang berat amanah. Yang sulit ikhlas. Sulit juga ikhlas. Yang mudah itu buat dosa. Yang susah itu bersabar. Senang bersabar, teman-teman ya. Yang sering lupa bersyukur. Subhanallah. Jadi Al-Qasir lagi, tuan-tuan, dia bagi pendapat Al-Qasir ini tokoh tafsir Al-Quran, tuan-tuan ya, yang tertua. Jadi Ibnu Katsir kata, saya sangat aneh lah orang yang ingkar kepada Allah. Dia sangat aneh dalam dia punya buku. Sedangkan dia kata manusia awal tiada dan Allah yang menjadikannya. Itu saya ambil sedikit saja. Dia memang merasa aneh kepada dalam buku dia mengenai manusia ini, tuan-tuan, yang ingkar, yang saleh dia puji. Subhanallah. Jadi kata-kata amat hikmah lagi, tuan-tuan. Semakin hari semakin dekat ajal kita, janganlah semakin hari semakin mencari dunia. Jadi oleh kerana sudah bunyi, saya berdoa mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan sama-sama kita fokus untuk sekurang-kurangnya persediaan membuat amal untuk menghadapi kematian, insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Puan Sikau.